Bismillahirrahmanirrahim. Dan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah sudah bulan keempat, ya sudah bulan keempat. Jadi satu slide ini 4 bulan. Ya. Nah, mudah-mudahan tidak lupa begitu ya, yang sebelumnya mudah-mudahan tidak lupa. Saya review ya, kita sudah berbicara banyak tentang jual beli, tapi ada jual beli yang dilarang, gitu ya. Jadi jual beli ada yang dilarang. Dasar ayat jual beli dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah menyampaikan ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jual beli itu sendiri hukum dasarnya adalah boleh, halal. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas ada jual beli yang tidak boleh dilakukan, ada jual beli yang dilarang, gitu. Nah, yang dilarang itu kemarin ini yang struktur pertama, ini haram zatnya, ya. Nah, ini haram zatnya, jadi tidak boleh dilakukan jual beli karena barangnya memang barang haram, tidak boleh dijual belikan. Ini sudah jelas, ya. Daging babi misalnya sekarang di Indonesia masih ada saja begitu yang ramai, daging mahal, air dan nyusuk ya, daging babi ya, itu tidak boleh, kan itu yang haram adalah zatnya, sudah jelas-jelas. Haram selain zat. Nah, kemarin ini haram selain zat juga sudah disampaikan, dari mulai tadlis ya, ikhtikor, baik najasi, tadrir atau goror, dan riba. Nah, ini riba ya, yang paling akhir materi saya ini yang disampaikan oleh Pak Haji Muhtaram tentang riba ya, waktu itu bagaimana dengan kondisi bunga pada hari ini. Itu diskusi kita terakhir. Nah, kita sekarang mau membahas tidak sah karena akad ya. Ini tidak sahnya karena akad, dan di sini akan sangat kaya sekali kita memahami tentang jual beli ya, termasuk nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menghukumi apakah jual beli secara online, misalnya sekarang yang gandrung ya, bapak-bapak ibu-ibu balik kebolehan megang sampai COD. Nah, itu boleh atau tidak boleh begitu ya, sedikit sekarang COD. Nah, jadi nanti akan ada di wilayah sini ya, dari sisi kajian akadnya. Nah, yang pertama bahwa jual beli bisa tidak sah karena rukun tidak terpenuhi. Nah, kita sudah bicara banyak rukun ya waktu kita mengatakan tentang teori akad. Rukun akad atau rukun dalam jual beli itu, nah, saya ambil 2 versi dari 2 ulama madhab. Ya, pada waktu itu jadi saya konsekuen dengan 2 ulama madhab saja yang banyak di Indonesia dipakai. Pertama, madhabnya Imam Syafi'i. Madhabnya Imam Syafi'i itu memberikan bahwa rukun akad itu ada 4. Saya ingat ada 4. 1, orang yang berakad, ada orangnya, ada manusianya. Nah, jadi kalau tidak ada manusia tidak sah jual beli. Itu menurut Imam Syafi'i. Ada orangnya. Dalam bahasa akadnya itu akid, ya, orang yang berakad. Yang kedua itu adalah ma'qud alaih. Nah, ma'qud alaih itu terbagi 2, bisa barang, bisa harga. Jadi jual beli itu barangnya ada enggak? Kalau ada barangnya kata Imam Syafi'i sah. Barangnya ada harganya enggak? Kalau ada harganya, menurut Imam Syafi'i sah. Nah, yang ketiga adalah syigot akad. Itu syigot akad. Apa itu syigot akad? Adalah bahasa akad. Ya, syigot itu adalah bahasa akad. Nah, bahasa akad itu oleh kita dipahami 1 ijab 2 qabul. Gitu ya, 1 ijab 2 qabul. Nah, jadi nanti kalau yang unsur-unsur itu merupakan rukun akad ada, maka jual beli itu sah. Saya beli aqua atau yang disebutnya, saya beli air kemasan gelas, walaupun juga bukan aqua.
ya beli air gelas kemasan, harganya 1.000 begitu. Barangnya ada, harganya ada. Nah, lantas saya beli dari siapa? Nah, misalnya saya beli dari Pak Marioto. Pak Marioto itu orang yang menjual, saya yang membeli, itu akhir komplit ada. Gitu. Nah, baru setelah itu Pak Marioto cerita, saya serahkan ini airnya, kata saya ini uangnya. Nah, bahasa itu yang disebut dengan syikot akad, ada ijab, ada qabul. Kalau itu semuanya ada, selesailah jual beli itu sah. Begitu ya, selesailah jual beli itu sah. Nah, itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, rukun akad itu hanya 2 saja. 2 itu 1 ijab, 2 qabul. Begitu. Orangnya bukan dianggap tidak ada, pasti yang jual beli itu adalah manusia. Dan tidak ada hewan bisa jual beli. Nah, begitu. Jadi kata Imam Hanafi, yang jual beli itu adalah manusia. Maka tidak apa-apa manusia itu tidak masuk rukun akad. Yang penting manusia itu melakukan ijab qabul. Apa yang diijab qabulkan ya termasuk di dalamnya barang dengan harga. Gitu. Tapi ini rukun. Ingat definisi rukun itu, sesuatu itu harus ada dan menyertai pekerjaan itu. Itulah rukun. Nah, jadi kalau misalnya kita jual beli tapi barangnya tidak ada, maka itu tidak memenuhi rukun, berarti tidak sah. Kalau jual beli orangnya tidak ada, maka itu juga tidak sah. Jadi harus ada. Nah, kan gitu. Nah, saya dulu pernah menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu jual belinya misalnya tadi karena teknologi sekarang canggih, ya Ibu datang ke bank ngambil uang dengan ATM transfer ke orang lain, ada orang atau tidak ada orang, kan begitu pertanyaannya. Kalau kita ke bandara atau ke tempat-tempat umum sekarang itu kalau mau minum, ada minuman botol dan sebagainya, Ibu tinggal masukkan uang saja sesuai harga yang tertera, pijit keluar minuman minum. Nah, kan begitu. Lantas pertanyaannya dari sisi jual beli pemenuhan akad itu, Ibu cerita dengan siapa? Ada enggak orang penjualnya dan sebagainya? Nanti pertanyaannya sah atau tidak sah jual beli itu. Lebih jauh lagi, halal atau tidak halal barang yang kita makan itu, kan begitu. Nah, inilah dalam jual beli itu rukun akad itu harus terpenuhi. Nah, tapi kalau Imam Hanafi ya cukup 2 saja, tadi 1 ijab, 2 qabul. Kalau ada orang ijab qabul berarti ya itu berarti manusia gitu. Jadi manusianya tidak dimasukkan rukun. Kalau Imam Hanafi, tapi kalau Imam Syafi'i manusianya masuk rukun. Kenapa manusia harus masuk rukun menurut Imam Syafi'i? Ya tidak semua manusia bisa jual beli. Begitu. Misalnya kalau menurut Imam Syafi'i atau dari kelompok Syafi'iyah, jual beli atau hukum jual beli yang dilakukan oleh anak kecil sah atau tidak sah? Nah, kan begitu. Adik budak teh jelema sanes. Ya manusia anak itu, tapi apakah manusia itu cakap enggak di muka hukum? Belum dewasa. Nah, oleh karena itu maka kalau anak kecil bertransaksi jual beli sah atau tidak sah? Nah, itu kalau kita baca literatur para ulama ramai begitu ya, yang ini sah, yang ini tidak sah dengan berbagai argumentasi. Nah, biasanya kan ibu-ibu ke warung malas dandan, apalagi malas pakai kerudung, nyuruh anak, nah ke warung beliin ya, beliin cengek dan sebagainya. Nah, kan begitu. Ya kalau itu sudah menjadi kebiasaan di kita ya sah saja. Nah, begitu. Jadi kata Imam Hanafi berarti kalau begitu kembalinya itu kepada urab. Urab itu adalah kebiasaan. Gitu ya, kebiasaan. Nah, jadi kalau memang di wilayah itu misalnya berbeli tadi bumbu dapur, beli kerupuk, ya itu urab itu jadi kebiasaan. Yang punya warung meladeni anak, juga anak ngasih uangnya, nanti kembaliannya kasih, plus juga kalau ada kasih biasanya plus jajannya, kalau nggak ada jajannya nggak mau pergi, ya sudah selesai semua, begitu ya. Nah, itu sah saja jual beli semacam itu, gitu ya. Jadi kalau Imam Hanafi itu kembalinya kepada uruf itu, kepada kebiasaan. Tapi kalau sekarang dinaikin atau dinaikkan grade-nya, misalnya ayah budak
Ketika ada anak kecil terus bawa HP, dia jual HP. Bagus mau beli HP enggak? HP-nya bagus, tipenya tipe tinggi dan sebagainya. Berapa? Biarin lah, 100.000 aku mau jajan. Jadi belilah, kan begitu, 100.000 dibeli. Nah, tetapi layak enggak HP 100.000? Kan di luar umur itu. Nah, begitu. Jadi untuk tingkat yang semacam itu, maka anak kecil jadi tidak bisa disahkan jual belinya. Nah, gitu kan, itu di luar kebiasaan. Jadi kalau Imam Hanafi itu gitu saja ngukur itu, ada urut. Nah, makanya ada yang disebut al-adah muhakkamah, kebiasaan itu menjadi hukum dalam sebuah tatanan sosial. Nah, ibu dan bapak, jadi inilah pentingnya rukun akad. Rukun akad itu harus terpenuhi. Nah, jadi kalau nanti misalnya yang kedua itu syarat terpenuhi atau tidak terpenuhi selain rukun itu. Nah, syarat itu berbicara tentang rukun. Jadi nanti kalau Imam Syafi'i menyebutkan bahwa akad itu harus terpenuhi, salah satunya adalah orang, maka dalam syarat itu dikomentari orang itu siapa. Nah, kan begitu. Ya, orang itu siapa? Kalau tadi anak kecil, sekarang kita loncat contohnya yang sudah benar-benar tua. Nah, kan begitu. Orang tua, punten misalnya sudah lupa, kadang-kala naik di kategori pikun dan sebagainya. Nah, dia bawa uang jajan juga, kadang-kala sudah tidak normal lagi begitu transaksinya. Nah, jadi menurut Imam Syafi'i, syarat itu berbicara tentang syarat rukun. Itu juga harus terpenuhi. Jadi orangnya itu cakap atau tidak cakap, ya, normal atau tidak normal untuk melakukan jual beli. Nah, jadi anak kecil terus ke orang dewasa yang tua sekali. Nah, yang normal-normal ya mungkin kayak kita begitu. Orang-orang yang kayak kita yang dianggapnya masih normal, kalau berjual beli masih cerdas, otaknya normal, begitu, perilakunya juga normal. Ya harus begitulah jual beli, gitu. Tapi kalau dari sisi normal-normal itu, misalnya muncullah treasure, ada penekanan, begitu. Pak Marioto, saya lagi senang sepedaan. Saya tahu Pak Marioto itu punya sepeda klasik federal. Warnanya juga saya tahu, warna biru. Nah, gitu kata saya, jual dong ke saya. Nah, kalau nggak dijual, pokoknya sudah deh. Saya nggak mau lagi berteman dengan Pak Marioto. Saya nggak mau kehilangan saya. Akhirnya ya udahlah Pak Asep, dijual saja. Saya daripada saya dimusuhin Pak Asep, dibawa jalan-jalan, ya sudah dijual saja. Nah, pertanyaannya tadi, terpenuhi nggak syarat orang itu dari sisi jual beli? Pak Marioto mau jual sepedanya karena di bawah tekanan saya. Nah, ini yang saya sebutkan dalam pertemuan sebelumnya. Di Indonesia itu banyak yang kayak gini. Ya, kalau misalnya sekarang dalam satu wilayah ceritanya mau dijadikan makam, perlu dijual, gaduh tanah teh. Begitu udah dijual kepaksa, jelas jadi mall. Dukung dijual, begitu ya. Nah, atau juga ada yang dipaksa dijual, begitu. Pokoknya dengan berbagai ancaman. Pertanyaannya, cakap enggak itu orang semacam itu? Normal enggak? Nah, itu enggak normal lagi. Nah, menurut Imam Syafi'i, kenapa harus menaikkan bahwa orang itu menjadi rukun akad? Karena harus melindungi hal-hal syarat semacam tadi. Artinya apa kalau begitu? Jual beli semacam itu dilarang, enggak boleh. Artinya jual belinya tidak sah. Nah, kalau jual beli tidak sah, ya banyaklah komentar para ulama tadi kepada keberkahan lah dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah imbas dari jual beli. Nah, yang berikutnya misalnya tadi syarat barang itu barang haram atau bukan barang. Kalau di blog ini jelas ya, kita sudah cerita barang haram tidak boleh. Tapi kalau di sini barangnya mungkin barang halal, begitu, atau bukan barang yang haram. Contohnya misalnya barang najis. Kalau barang yang najis boleh nggak dijual belikan? Begitu. Nah, menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Yang boleh ditransaksikan, boleh jual beli itu ya barang yang halal saja, begitu. Barang najis jangan. Nah, menurut Imam Hanafi, karena dia kembali tidak memasukkan itu menjadi rukun akad, yang tepat kembali lagi kepada Quran, kembali kepada kebiasaan. Kalau dalam kebiasaan itu barang najis itu bukan untuk dimakan,
Nah, kan begitu. Artinya tidak ada spesifikasi yang masuk kepada tubuh. Beda dengan barang yang haram, semacam daging babi tadi, itu ada sesuatu yang dimakan itu pasti ada efeknya terhadap badan kita. Nah, ini tidak dimakan, gitu. Nah, kalau tidak dimakan, maka Imam Hanafi itu membolehkan selama itu bisa diterima dalam kehidupan sehari-hari dan tidak bertentangan langsung dengan hukum syariat. Misal, nah kan begitu ya. Ini kalau baca literatur klasik itu para ulama itu memisalkannya, misal apa itu perahu ya. Perahu itu kan didempul supaya tidak bocor, si kayu itu didempul. Nah, mereka menganggap dempul yang paling bagus itu dari gaji daging babi. Jadi daya tekan airnya itu nahannya kuat. Nah, sehingga pertanyaannya, kalau orang membeli begitu gaji daging babi untuk dempul perahu boleh enggak? Nah, kan begitu ya, boleh enggak? Nah, tapi kalau kembali kepada yang Imam Syafi'i tadi, ya tidak boleh pakai jual beli. Ya kalau mau dipakai untuk perahu boleh, tapi transaksi gajinya yang pakai dapur itu tidak boleh, karena itu adalah barang najis. Jadi gimana ya, minta saja lah, cuma-cuma orang berbagi saja untuk kepentingan kehidupan. Nah begitu, jadi sedekah saja nilainya, tidak boleh ditransaksikan jual beli. Nah kan begitu. Nah di kita juga pernah waktu dalam pembahasan akan saya contohkan, misalnya kotoran hewan, ya kotoran sapi. Nah ibu-ibu kalau ke Cijapati itu kan kandang-kandang sapi gede itu terekan itu, ya, dan itu puluhan ton bahkan ratusan ton kotoran sapi itu. Nah kotoran sapi setahu saya, teman-teman saya yang beli dari sana itu dijualnya ke Cikampek sekarang, ke pabrik pupuk Kujang, karena mereka juga selain dia kimia, mereka memproses juga pupuk ya, yang dengan kotoran dan sebagainya ya, ini yang non kimianya. Nah itu terjadi. Belum lagi kandang ayam ya. Nah itu tonan itu kandang ayam itu, mobil-mobil sekarang walawiri masih tetap banyak. Kalau panen ayam ya pasti dibersihkan kandangnya, dan itu teman-teman saya di wilayah Banjaran itu ceritanya kalau untuk menggaji sampai 5 orang ke bawah itu cukup dengan tai ayamnya itu. Begitu ya, jadi itu tai ayamnya cukup untuk menggulirkan modal menggaji karyawan yang ngurus ayam. Jadi manusia cukup digaji itu tai ayam, selesai kan begitu. Ya lumayan kan, 1 kilonya Rp750. Nah ya itu yang dari sudah ke tempat tapi dia sudah dikirim. Nah, mereka jualan semacam itu. Jadi kalau 1 truk kolesterol itu 10 ton, sidiklah 7,5 juta. Ibu-ibu juga kalau dikasih tai ayam 1-2 mau dilatih amuk-amukan ya, marah-marah. Tapi kalau dikasihnya 10 ton oleh suaminya, nggak akan berisik begitu. Nah itu pertanyaannya, boleh nggak jual beli begitu? Nah kalau menurut Imam Syafi'i nggak boleh dijual belikan karena itu barang najis. Gitu. Tapi kalau menurut Imam Hanafi boleh, itu karena tidak dimakan, terus juga dipergunakan untuk hal yang lain. Yang dimakannya kan tetap saja tomat, cabai dan sebagainya, ya pupuknya dari sana. Begitu. Nah jadi itu syarat terhadap barang. Nah yang ini adalah ijab qabul ya. Ijab qabul itu baik Imam Syafi'i ataupun Imam Hanafi itu dua-duanya mensyaratkan harus ada. Tidak boleh tidak. Artinya ulama madhab manapun sahnya jual beli itu harusnya ada ijab qabul. Nah pertanyaannya sekarang, ibu jual beli, misalnya ibu pergi ke Rama, ke Gria, ke departemen store, sok ijab qabul tak? Nah, kan begitu ya. Atau tadi COD-an, ibu ijab qabulnya dengan siapa? Nah, kalau tidak terpenuhi ijab qabul itu, dua ulama itu sepakat haram itu jual beli itu tidak boleh dilakukan. Nah, inilah yang harus kita jembatani. Nah, oleh karena itu maka sigot ijab qabul, bahasa ijab qabul itu menurut para ulama boleh dilakukan dan harus ada, itu tidak boleh tidak ada. Kalau tidak ada tidak sah, itu yakin tidak sah. Begitu, tidak ada lagi keraguan di sana. Kalau tidak ada ijab qabul itu tidak sah. Kenapa? Karena dasarnya surat An-Nisa yang awal sudah saya sampaikan.
Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan makanan di antara manusia, artinya pertukaran, saling itu saling ini, begitu. Nah, tidak boleh kita memakan itu. Ya, batal itu, haram hukumnya. Nah, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali kamu mendapatkan makanan-makanan itu melalui proses jual beli antara dibiku yang didasari kepada ridho sama ridho. Jadi itu dasar jual beli itu adalah ridho. Nah, ridho itu dari mana? Keridoan itu. Nah, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hanafi, menerjemahkan ayat tadi, ridho itu baru terjadi keridoan itu kalau memenuhi rukun dan syarat. Begitu ya, memenuhi rukun dan syarat itu keridoan. Nah, rukun dan syarat itu adalah diekspresikan oleh orang keridoan itu melalui ijab qabul. Nah, sekarang ijab qabul itu kapan dan bagaimana kita lakukan? Ini pertanyaannya. Nah, oleh karena itu para ulama memberikan 4 kategori. Ijab qabul itu boleh dilakukan melalui 4 bahasa. 1 bahasa lisan, 2 bahasa tulisan, 3 bahasa isyarat, 4 bahasa perbuatan. Ini 4. Begitu. Nah, kemungkinan orang tua kita dulu begitu, sesuai dengan perkembangan zaman teknologi, biasanya yang satu yang lebih unggul, yaitu bahasa lisan. Nah, bahasa lisan itu kalau saya waktu kecil saya suka suruh nungguin sama ibu saya kalau beli ikan. Nah, jadi kalau beli ikan itu kan ditanggung tukang ikan teh. Jadi itu hiji teman-teman terus saya tungguin gitu terus. Beres sabaraha? Enggak tahu, kata saya si Mang malah ya 55 ini kilo sabaraha. Nungguan aja itu bener. Nah, tapi begitu kata si Mang, iya tos lebat 2000 siki. Nah, kan begitu. Bu Haji, iya lakukan tos lebat karena balong 2000 siki, sing engal agung, sing manfaat, sing ulah pararaeh, komplit dengan segalanya. Kata ibu saya, iya antosna nyangkakeun sing manfaat, sing berkah, laukna diabdi sing engal agung dan sebagainya. Selesai itu semua. Nah, itulah ijab qabul. Begitu. Dan dulu orang memahami ijab qabul itu ya itu dengan bahasa. Nah, makanya pertanyaannya tadi, kapan ibu ijab qabul? Ibu ke Prama coba aja neng ieu sampo hiji, ibu ya odol 2, sabun ieu, ieu minyak, terus seperti ngantri Bu 5 minggu. Nah, oleh karena itu teknologi terakhir kan sekarang sama Impra ya. Sama Impra, kalau dulu kan masih diinput, dilihat harganya ditempel, kalau dulu di minimarket diketik bujul kalau di komputer. Nah, itu masih juga antri, masih panjang. Nah, sekarang yang terakhir itu pakai Impra di coding. Nah, jadi tinggal diginikan klik, ambil barang klik. Jadi siapa yang baca, siapa yang bertransaksi? Nah, sudah bukan lagi orang dalam bentuk sigot akadnya lisan nanti. Nah, apalagi kalau kita jual beli online, ketemu juga tidak, berbicara dengan orang apalagi, wow ya komodoi. Ya, nah ini, nah pertanyaannya sah nggak jual beli itu? Ya, jawabannya di sini. Begitu, jual beli itu asal terpenuhi saja rukun dan syaratnya, sudah kita menyatakan sah. Nah, jadi kalau begitu, kalau kita COD-an tadi jual beli online, mana yang menjadi sigot akad kita? Berarti tulisan. Dikala ibu klik harga itu, klik ibu pesan, klik tambah keranjang dan sebagainya, berarti ibu sedang akad itu. Dan itulah sigot akad yang sedang ibu lakukan. Nah, kenapa harus ada tadi kata Imam Syafi'i itu harga? Karena orang supaya tidak melakukan penipuan. Begitu. Nah, harganya harus muncul. Terpenuhi enggak? Rukun akad menurut Imam Syafi'i terpenuhi ada. Nah, justru yang agak riskan itu, kalaupun kopdar ibu beli bakso di tukang roda yang lewat ke depan rumah, saya yakin dia tetap ayah papan harga. Nah, kan begitu. Ibu nanya seberapa? 30.000. Nah, 2 mangkok. Nah, mahal-mahal tuh 15.000 sama mangkok. Semua. Terus baksonya udah habis semua apa? Gitu, mang batunya jualan 10.000 atau 12.000. Nah, dari bang 15.000. Semua ibu tuh begitu mahal.
Udah habis bahasanya, ibu mau bilang apa? Tuh kan akhirnya ibu bayar, tapi plus ke doa. Taman mualanya deui tidak buka. Tuh kan di mana keridoannya kalau sudah begitu? Padahal bakso dimakan dan sebagainya. Itulah sebenarnya yang dihindari oleh para ulama. Kenapa harus memenuhi rukun dan akad? Supaya tidak ada sesuatu yang mengganjal yang menunjukkan ketidakridhoan. Nah, jadi dia ridho itu harus terbentuk melalui ijab kabul itu. Nah, makanya kemungkinan orang tua kita sesuai dengan zamannya tadi, upami menyusun tertib kan begitu. Ya, ini barangnya ini nanti umumkan semua. Tapi itu kan hanya satu bagian sigot akad dalam bentuk lisan. Nah, sekarang ini kita kemungkinan lebih banyak tulisan daripada lisan. Bisa kwitansi, bisa yang gede itu MOU, ya Memorandum of Understanding, bisa juga transaksi, bisa juga perjanjian jual beli dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang ibu datang ke notaris juga nggak pernah ngomong dan sebagainya, sudah ibu baca saja dalam bentuk tulisan, jual tanah sekian meter, harga sekian, dilakukan ini, yang menjualnya Bapak Anu, selanjutnya disebut pihak ke satu, udah gitu kita pihak kedua dan sebagainya, sudah tinggal colokkan tanda tangan, bisa saja ibu nggak ngomong sedikit pun. Nah, kan kalau begitu berarti sah nggak jual beli? Sah, karena bahasa akadnya itu adalah bahasa tulisan. Nah, kan begitu. Yang ketiga, bahasanya itu bahasa isyarat. Ya mungkin saja ibu datang ke warung sudah biasa begitu, terus ibu rusuh balik ke zaman misalnya teh enjing hoyong keramas sampo pasee ke warung. Bu, sampo teu jarios sebenarnya anak sampo cek duga warungna dinuju di dapur. Tahu masuk itu hukum mabut. Sah saja begitu. Kenapa? Karena bahasanya bahasa isyarat. Begitu. Nah, tapi menurut Imam Hanafi itu baru bisa dilakukan bahasa-bahasa itu tetap saja kembali kepada urut, kepada kebiasaan. Kalau ada orang selewat tadi ngambil sampo tiba-tiba kira dari udang pasti. Nah, kenapa? Karena tidak biasa. Jadi inilah kuncinya Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mengkaji dua tokoh ulama madhab ini seolah-olah asatara akur gitu pendapatnya tidak pernah sama. Tapi kalau kita ikuti dua-duanya ternyata sebenarnya sama saja. Imam Syafi'i lebih ikhtiar, lebih kehati-hatian begitu. Imam Hanafi lebih kepada memberikan kebebasan, tetapi diikatnya itu adalah dengan murad tadi. Begitu, dan muradnya itu kembali kepada kebiasaan orang Islam, ya al-muslimu ala syurutihim, itu bahwa orang Islam itu dia terikat dengan syarat keislamannya. Artinya mual mungkin dia kalau benar-benar orang Islam dia bohong, nipu, nggak mungkin gitu. Itu al-muslimu ala syurutihim. Jadi Imam Hanafi itu kesana. Nah, itu berkaitan dengan isyarat. Yang terakhir sigot akad itu bisa dilakukan adalah dengan begitu ya perbuatan. Ya, dengan perbuatan. Misalnya tadi kita kalau datang ke supermarket, ibu ngambil Indomie, ngambil apa, ngambil baju dan sebagainya, datang ke kasir, simpan, sudah. Itu menunjukkan ibu ridho dengan harga yang tertera ridho, dengan kualitas barang yang ada ridho dan sebagainya. Nah, itulah kerinduan. Nah, itu dilakukannya dengan perbuatan. Jadi kalau dalam jual beli, kalau ibu tiba-tiba duduk di tukang surabi, tenaros tenaon, ambil surabi makan. Nah, tapi berarti ibu sudah menunjukkan ridho dengan perbuatan kita. Ya, kalau saya di wilayah Agak Utara dengan Pak Haji Daji, Ayah Cik Isa, saya nggak pernah nanya Cik Isa bala-bala sebarahaan. Enggak, duduk terus sampai dahan, enak bala-bala, ayah cilok, enak cilok, ngeleut we. Terus beres, seberaha aja, seberaha bayar. Artinya perbuatan saya itu menunjukkan keriduan dengan segala barang, baik sisi kualitas, harga dan sebagainya. Nah, itu sah. Begitu ya, itu sah. Jadi semua dalam jual beli itu perbuatan juga menjadi sigot akad. Nah, inilah yang harus mampu menjawab pemahaman kita terhadap hukum dan syarat akad itu. Fenomena terakhir online dan sebagainya terjawablah sudah dengan rukun dan syarat akad itu. Gitu. Nah, tinggal nanti kita memberikan pemahaman yang kecilnya.
Misalnya penipuan mungkin saja tetap ada, karena ada orang-orang yang masih belum bisa baik di dalam berbisnis, belum bisa jujur. Ibu juga kalau beli kerudung kan di dalam online belinya kan bukan menyanggap kain dan sebagainya, hanya lihat foto. Nah, begitu kita dikitun ke bumi, nah viewnya aja fotonya bumi harus cerah. Nah, kan begitu. Sepatu ini kulit asli, begitu datangnya imitasi. Ya sudah, itu harus ridho saja dengan hal semacam itu. Kenapa? Nah, kadang-kadang kita tadi ada harga. Nyatu air kulit asli macam mau dipasihkan harga segitu. Nah, begitu. Hanya kita terimajinasi saja dengan foto-foto itu. Selama itu ada, nah tadi orang dalam online kan tidak tahu, tidak kenal siapa. Ibu boleh lihat kalau di dalam online ada profil. Kalau perusahaan ada profil company-nya. Ibu lihat ini jujur enggak perusahaan dan sebagainya. Dan mungkin ibu bisa lihat testimoni, kan begitu. Orangnya jujur atau enggak. Barangnya suka datang atau tidak, kualitasnya bagus, pasti ada orang yang komen-komen di testimoni ya. Nah yang tidak boleh itu nanti di dalam baikin aja sih ya yang kemarin. Nah, di testimoninya khawatirnya Pak Lukman itu mengupload begitu tayang testimoninya terus diperkosa Mas Saiful, Kang Bagus dan sebagainya, kamu nanti posting ya ngomongnya gini ya. Nah itu baikin aja sih nanti bisa jadinya begitu. Tapi selama kita percaya saja lah dengan testimoni itu dan orang-orang yang testimoni ya bagus saja. Artinya mereka sudah berusaha untuk berada di rel penjualan yang sebenarnya. Nah, jadi ini yang dilarang. Nah, yang ketiga adalah ta'alluq ya. Ta'alluq itu mengkaitkan jual beli itu dengan yang lain. Ya, semacam tadi ya saya ke Pak Marioto ta'alluq. Pokoknya mah kalau mereka kalau nggak jual sepedanya ke saya, nggak usah diajak di komunitas kita lah, biar aja. Nah, itu ta'alluq itu ada kaitan. Saya jual ini kalau, saya jual ini kalau, itu kalau-kalaunya ta'alluq, nanti saya jelaskan di akhir. Dan yang keempat adalah two in one. Two in one itu tidak boleh satu barang dua transaksi atau sebaliknya dua transaksi untuk satu barang. Nah ini pernah saya jelaskan di dalam leasing ya dulu tentang pembelian sepeda motor, mobil dan sebagainya. Itu leasing itu disebutnya jual beli sewa. Dua tuh, satu mobil, satu motor, tapi akarnya dua, leasing, jual, beli, sewa. Dan tidak, walau bagaimanapun itu kayak minyak dengan air, jual beli dengan sewa mau pernah hiji. Jual beli itu adalah lepasnya barang menjadi kepemilikan orang yang membeli. Sedangkan sewa itu walaupun bayar kita tetap barang bukan milik penyewa, kita harus kembalikan kepada pemilik yang aslinya. Jadi nggak boleh itu. Nggak boleh satu barang dua akad, itu nggak boleh. Oke, nah ibu dan bapak, ini yang tidak sah karena akad itu ya tidak memenuhi syarat dan rukun. Tadi sudah saya jelaskan, jadi lewat saja yang ini. Nah gini, ini muhaqalah, ya ada jual beli yang disebut muhaqalah. Apa itu muhaqalah? Yaitu menjual tanaman yang masih di sawah. Jual belinya masa tapi dilarang begitu. Ya, jual beli ya tanaman yang masih di sawah. Misalnya ya kita butuh duit ya sudah ditanami musim paceklik nganggur, udah lembur musim paceklik tapi priori artos udah deh sini saya jual di sawah padi yang masih di sawah ini begitu terus juga masih belum tumpul benar lah dan sebagainya. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena nggak jelas ukurannya, resikonya juga masih terlalu tinggi. Ya nggak boleh jual beli itu. Ya bahkan yang sekarang nih kalau saya di sebelah utara dari mulai Karawang masuk ke Subang, Subangnya Cilamaya, Ciasem, Blanakan, terus sampai ke daerah Sukra lah, sampai ke Pekalongan dan sebagainya, pokoknya utara semua. Itu jual beli trennya sekarang itu rata-rata mereka dikemas. Ya, saya datang, ini berapa 1 hektar? Sudah deh 1 hektar Ji, 20 juta. Nah begitu misalnya. Nah 20 juta itu nanti dari 1 hektar akan keluar berapa ton? Ya nggak tahu. Nah kan begitu. Ini utara banget tren, ya. Dan saya sedang melakukan pengamatan juga siapa sih itu hanya daerah utara saja itu kebanyakan dan agak puluhan tahun juga saya kemarin
kalau ngambil barang dari daerah sana, itu sudah begitu. Kalau orang tua kita dulu pakai black ya di black, padinya masukin black, nah satu blacknya sekian, itu ukurannya black, jadi ukurannya jelas. Kesininya pakai timbangan. Nah sekarang di sana itu kalau yang dari sawah nggak pernah pakai timbangan, ya diteplak lah, diteplak itu namanya jual beli tebas atau jual beli borongan. Ini pertanyaan besar dengan muhaqalah itu rata-rata para ulama itu, walaupun ada yang membolehkan begitu, ada yang membolehkan, harusnya yang menaksir itu benar-benar ahli. Boleh secara keilmuan dia punya keahlian itu. Tapi kalau kata Al-Quran menyebutkan siapa yang tahu apa yang akan kamu lakukan di masa yang akan datang, gak akan ada yang tahu. 1 jam ke depan saja kita nggak tahu. Dan kejadiannya sering, sudah ditebas, nunggu matang benar, besoknya banjir. Nah, banjir yang rugi siapa? Mana pengepul rugi, dan sebagainya. Itu ramai, akhirnya pembayarannya nggak lancar, yang punya pasti ada saja masalah di belakangnya. Nah, jadi ini. Tapi kalau ke daerah selatan masih sulit kita mendapatkan jual beli semacam itu. Ya, kemungkinan kecil sawahnya. Jadi orang selatan itu paling besar, sawah itu satu orang 300 tumbak lah. Kalau kebiasaan saya nemukan gitu. 200, 100 tumbak, 300 tumbak itu udah hebat. Kalau orang selatan 300 tumbak. Kalau punya 1 hektar itu pasti tidak dalam satu tempat. Di blok iya, di blok iya, di blok iya. Rata-rata 200, 200, 250 gitu aja orang di blok sini. Tapi kalau daerah utara itu 1 kotak 1 hektar. Padahal kalau 1 kotak 2 hektar. Karena memang persawahannya beda di sana. Nah, ini tidak boleh menjual tanaman yang masih di sawah, jual tanaman yang masih di pohon. Itu tidak boleh. Jadi jual belinya sah. Kalau diukur tadi dari sisi rukun akad. Kan tadi orang yang jualnya ada nggak? Ada. Barangnya ada nggak? Ada. Harganya terjadi nggak? Ada. Kan begitu. Ijab kabulnya terjadi? Terjadi. Semuanya terpenuhi. Tapi dilarang. Begitu. Kenapa? Ketidakjelasan dari barang itu. Yang kedua, ya mukhadarah, menjual buah-buahan yang masih hijau atau belum pantas dipanen. Jual jambu, kerpentil, bawang merah, ya teh, cokotan gue barudak, jambu teh, mending dijual. Ya sudah dijual, kalau sudah dijual tanggung jawab pembeli. Nah kan begitu. Tapi tadi itu masih di pohon. Berapa keluarnya kalau diturunkan dari pohon itu? Gak tahu juga berapa kilonya. Yang beli mau pasti ukur 6 kilo. Ayo paling mungkin Pak Marioto 50 kilo lah yang bisa tangkal kan. Nah, pasti dia ngukur sekarang ramenya 1 kilonya berapa. Dia ngukurnya pas dipanen ayo 100 kilo. Alhamdulillah Cik Marioto untungnya nggak bolong. Nah kalau lagi untung. Nah, tapi tadi kalau jambunya musim hujan kayak ini berjatuhan terus dan sebagainya, ya keambilnya dengan 25 kilo rugi. Itu yang sebenarnya tidak boleh, ketidakjelasan di dalam bertransaksi itu. Kalau diukur dengan rukun dan syarat akad tadi sudah terpenuhi. Tapi jual beli semacam itu dilarang. Ketiga, mula masah, jual beli secara sentuh menyentuh. Misal orang yang menyentuh sehelai kain atau barang yang berarti dianggap atau diharuskan membeli barang. Saur bahasa urang punten cagak pae. Ya, ini ada kain atau barang sebagainya. Kalau ibu megang, nah dia harus dibeli. Ya, harus dibeli. Begitu pokoknya itu kalau kata anak-anak cagak pae, artinya tidak lagi mengelak kita. Pokoknya maaf, tidak boleh disentuh barang dagangan ini. Nah, kalau ada yang nyentuh berarti membeli. Nah, cak pokoknya dibeli, mau dibayar. Nah, kan begitu. Ya, itu tidak boleh. Ya, tapi kalau di sekarang di supermarket saya suka baca memecahkan berarti membeli. Kan udah berbesar. Ya, kalau tidak mau beresiko memecahkan atau berpecah ya jangan menyentuh, jangan milih-milih. Tapi kalaupun milih-milih hanya apik lah begitu, tidak terjadi transaksi jual beli ya nggak apa-apa. Tapi dikala pecah jatuh ya itu juga resiko kerugian bagi penjual. Nah, makanya sering terutama di parabot ya Bu ya, tentang etalase parabot dan saya suka baca begitu
Jadi memecahkan berarti membeli. Nah, apakah masuk itu mulamasa begitu atau tidak? Ya mungkin tidak ya begitu ya, karena juga perlu perlindungan para pedagang, barang dan sebagainya. Yang tidak boleh itu kalau disentuh, nah itu harus jadi saja begitu ya, harus jadi. Nah, tidak tahu kalau makanan dicorelan gitu. Aduh enak tidak butuh jajan lah mesin. Walau alam apakah ada ibu-ibu sok ngaraosan nyoelan tapi balanya henteu. Terus ngajaran mungkin juga harus banget. Jadi ya karena begini Bu, kalau di Timur Tengah itu terutama ibu misalnya Madinah Mekah lah yang suka ini, itu pokoknya kalau makan di sana kurma nyoba itu halal saudara benar. Tester itu halal. Dan mungkin di kita mah jarang begitu yang kasih tester. Mungkin juga termasuk di kita kategori penjual pelit. Anu balanya oke lebih pelit di orang mah. Nah lebih pelit. Coba harganya kalau 100 nawar saudara ibu. Plus 50 udah degelepan. Nah jadi yang jual akhirnya jadi pelit. Anu beli oke pelit. Kata saya kalau menawar itu jangan suka apa ya kejam gitu ya. Menawar itu kejam tidak 100 tawar 40.000, 50.000 gitu. Nah kalau orang sana itu kalau nawar dari 100 ditawar 80 saja itu pasti saya udah diomelin. Haji kita bakhil. Pasti ngomongnya begitu. Ya kata saya, kamu harganya luhur-luhur teuing. Kalau dihidupin dia marah. Kamu coba lihat katanya yang lain. Kamu tanya yang lain. Begitu kalau rata misalnya kurmanya itu ajwa 100 misalnya itu 1 kilo 100 real akan begitu, paling tinggi ada yang jual 110, 105. Jadi kalau ditawar oleh kita 80 real kapok gitu. Dan orang Indonesia tahu begitu pasti menawar kahana, makanya dia sekarang jadi up juga harganya. Nah itu yang akhirnya bagaimana menyelesaikannya ya? Itu harus kembali kepada saling mempercayai. Nah, jadi yang membeli ya juga untuk pelit-pelit gitu. Ya nawar boleh, tetapi tong drastis itu ya sangat bawah gitu dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kan nanti orang yang datang juga jadi dijawabnya dengan kebohongan. Atau ibu modalnya kita acan segitu mah. Harga 100 ditawar 40. Kata dia butuh acan modal gitu. Nah, begitu ditanya-tanya akhirnya dijual juga 50. Jadi kita bertanya, "Ai modalnya jadi sabaraha?" Nah, kan begitu. Nah, inilah akhirnya kalau bahasa teman-teman ekonomi ya equilibriumnya begitu terjadi, tetapi tadi pada diikuti dengan kesusahan dan kebohongan akhirnya. Ya. Kalau bisa nyari untungnya jangan pakai bohong deh gitu aja. Ya supaya enak, untungnya supaya enak. Nah ini mulai masa ya tidak boleh kalau sudah dicakap dan ini lantas misalnya tidak jadi. Yang keempat, munabazah. Munabazah itu jual beli secara lempar melempar. Seperti seorang berkata, lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti aku lemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku. Nah katanya sok ayah bu, kamu di pasar malam dan sebagainya. Melempar kayak kobakan, kayak melempar apa jual beli pokoknya yang dengan model-model lempar-lempar semacam itu. Atau misalnya di kita banyak barang, dia sudah nih, dia lemparkan misalnya uang, di sana jatuh, dia lemparkan juga barangnya, ya sudah jadi begitu. Ya itu tidak boleh, ya saling melempar. Kadang-kala yang dilempar dengan harga juga belum tentu cocok, belum tentu sama. Nanti menimbulkan ketidakriduan. Ujung-ujungnya semua itu akan kembali ketidakriduan. Ya, jadi sentral ayatnya An-Nisa 29 itu antara bingung itu yang harus terjaga. Jadi kenapa para ulama cerita banyak tentang rukun, syarat itu boleh, ini tidak boleh dan sebagainya. Sebenarnya hanya untuk menjaga satu kalimat dari ayat 29 An-Nisa itu antara bingung supaya terjadi ridho sama ridho. Nah, yang kelima muzabana. Muzabana itu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Jadi dalam kasus ini Rasulullah pernah marah, ya karena Rasulullah beli langsung datang ke sebuah kedai kurma, begitu ya dia sedang menimbang, sedang melayani Rasulullah. Rasulullah iseng-iseng memasukkan tangannya ke kurma itu ke bawah. Ternyata kurma basah.
Begitu. Nah, yang diberikan kepada Rasulullah yang sedang ditimbang itu dia ngambilkan dari bawah nih, nyium korma itu. Nah, berarti yang dikasihkan itu adalah yang basah. Padahal masternya yang menggunung yang di atasnya adalah kurma kering. Begitu, ya kurma kering itu tidak boleh. Yang muzabana itu. Jadi standar harganya pasti standar harga yang kering, tapi konkret barang adalah barang yang basah. Nah ini tidak boleh. Ya, banyak teman-teman saya juga kadang-kala banyak yang melakukan semacam itu kadang-kala. Ya perlahan saja dikasih pemahaman, dia masih tahu. Saya bawa beras dari Garut di Jakarta. Biasanya yang dicolok karung itu, yang dicolok itu pantat, tidak pantat depan. Dicolok beras itu nanti dilihat, ya lihat kekeringannya, lahan bersih enggaknya, berenggaknya begitu. Nah, tapi tengah-tengahnya kadang-kadang berasnya kualitasnya yang patah-patah, yang agak buruk dan sebagainya. Nah, nanti sampel itu biasanya kalau di dalam pantat mobil truk itu ya sekitar 2 kintal lah, kalau dalam 10 ton satu truk itu 2 kintal. Nah, itu depan belakang di mobil itu, terus pinggir-pinggiran itu dipakai masker yang bagus. Begitu nanti colok gitu, boleh baru. Nah, tapi sekarang yang membeli karena banyak kasus kayak gitu juga mereka nggak mau kalah. Begitu turun ke gudang semuanya masker dicolok. Mana yang mau enggak? Begitu gagal rame. Nah, kan begitu artinya ketahuan rame. Nah, itulah nggak usah. Ya, cari keuntungan kayak gitu nggak usah. Nah, ini juga termasuk merek. Ya, merek. Ya, saya juga karena mengkaji informasi sempat musar. Kenapa? Ya kalau saya misalnya memproduksi beras Garut, maka karung saya biasanya asli Garut. Nah, karena orang pasti nyari beras Garut. Tapi begitu saya belanjanya tadi dari wilayah utara, saya jarang pakai ya karung berlabel atau berbeci asli Garut. Saya pakai karung polos saja. Nah begitu tanpa merek dan sebagainya. Kadang-kala juga dicampur. Sempat di televisi ada istilah ngecam. Ngecam itu nyampur, ya, nyampur beras, ya, beras yang sekian persen. Kadang-kala dari impor, ada yang juga dengan yang lokal, nah dicampur. Yang lokal 10.000, yang lokal 7.000 campur. Nah kan begitu nanti bagi buah harganya. Nah jadi nanti kita bisa jual di kisaran 8.000 sudah punya untung. Jual 9.000 punya untung. Kan kalau jual asli Garut 10.000 belum tentu punya untung. Nah itu dalam pekerjaan apapun tukang dagang itu pokoknya supaya wes seni, tolong ini dihindari. Nah Rasulullah hanya memberikan keberkahan itu barang-barang yang dicampur semacam itu untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual beli. Dan itu sudah diultimatum itu. Ya, keberkahannya kata Rasulullah adalah seorang yang mencampur barang untuk dimakan. Artinya tadi, kalau misalnya ibu-ibu senang pandan wangi, yang wangi, terus juga IR, ya sudah beli 5 kilo, beli IR 5 kilo, beli wangi, ya, untuk di rumah dicampur terus untuk makan, itulah keberkahan. Tapi kalau untuk jual beli, itu Rasulullah tidak menjanjikan keberkahan. Artinya kadang-kadang kita cari uang dari sisi hitung-hitungan untung semacam tadi, tapi tidak kalau duit banyak, ya tapi ada nilai yang berbeda. Itu yang harus dihindari. Nah jadi ibu dan bapak, itulah dalam jual beli mula baca, ya, atau masuk kepada kategori jual beli yang dilarang. Ya sudah saja sudah siap. Kasihan Pak Ketua Pak Sudiono itu menggoes, jadi tidak boleh diganggu, ya. Nah, ibu-ibu juga mau jalan-jalan, yang mau senam, yang mangga, ya, mangga Pak gimana? Tadi disampaikan tentang ya kebiasaan, walaupun ini tidak langsung ada kaitannya dengan jual beli, tapi di masyarakat kita banyak orang-orang yang dipertanyakan. Misalnya ketika ada pernikahan menginjak telur, kemudian melempar beras, itu orf karena memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana pandangan kita tentang orf semacam ini?
telur tidak harusnya dimakan. Beras harusnya dimakan tapi dibuang-buang. Bagaimana tanggapan kita tentang urus semacam ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini walaupun tidak berhubungan langsung dengan jual beli ya di tema saya. Nanti di temanya Pak Lukman atau Pak Haji Daji yang lebih ke akhlak. Tapi begini, urut tadi budaya, ya urutnya itu kepada budaya, kebiasaan semacam tadi di dalam adat kita. Nah, ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Nah, cocok dan tidak cocoknya dari mana kita memberikan standarisasi. Nah, kembali kepada hukum syariah. Ya, kembali kepada hukum syariah. Tadi misalnya kalau nyawer orang kita, nyawer itu beras. Beras itu adalah makanan pokok. Makanan pokok itu kalau nanti yang rumah tangga kalau sudah punya kekayaan apa dari rumah tangga itu, jangan lupa untuk berbagi. Itu nilai budayanya. Ya, jangan lupa untuk berbagi. Nah, dari sisi itu nilainya bagus, tetapi begitu dikaji beras itu untuk dijadikan saweran lantas terinjak-injak, kebuang dan sebagainya, bertentangan dengan tabzir. Tabzir itu mubazir. Nah, sedangkan mubazir itu sudah dijustifikasi oleh Allah. Kalau kita menghukumi sesuatu itu mubazir, maka innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Sesuatu yang mubazir itu adalah temannya setan. Nah, oleh karena itu berarti kita harus menghindari mubazir, gitu ya, menghindari mubazir. Nah, kalau mau nyawer begitu tadi nilai adatnya mau tetap terpelihara dan sebagainya, namanya juga budaya. Budaya itu dimodifikasi saja, begitu ya, dimodifikasi saja. Misal begitu kalau mau berbagi, ya kalau misalnya Pak Marioto mau menikahkan, jangan beras nanti Pak Marioto, supaya tidak mubazir. Jadi kalau nyawer teh belum dilemparnya. Nah, atau cerita mah royalnya nggak apa-apa kalau begitu. Ya, ini memodif menghindari mubazir itu. Nah, uang koin, nah kan begitu, uang koin Bu, tulisin oleh ibu, misalnya dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nanti tinggal diumumkan oleh MC, oleh Ibu, siapa yang mendapatkan koin dan bernomor, hubungi panitia. Begitu ke panitia, lantas tukarkan itu, menang bisa nanti beas kilo. Atau nah gitu loh. Jadi kita padukan. Kalau kita ingin merawat tadi budaya dan nilai budayanya adalah tadi ingin memberikan kebaikan, walaupun anak kita misalnya jadi pangantena baru tidak hafal tentang nilai budaya itu, nyawer tenang sih nilainya. Nah, nyawer itu adalah kan begitu, memberikan ekspresi kebahagiaan dan berbagi kenikmatan kepada yang lain. Karena yang lain juga nyawer ke kita, kan hidup udunan. Ya, hidup itu udunan. Karena yang hajat, kita datang ke yang hajat, bawa amplop, ngasih. Yang hajat juga ingin berbagi kebahagiaan lagi, nyawer. Kan begitu. Sebenarnya itu adalah timbal balik kebaikan. Cuma tadi apakah kita bisa menghukumi itu? Ya tadi tidak boleh bertentangan dengan sesuatu hukum syariah. Hukum syariah menyebutnya sesuatu itu tidak boleh mubazir. Telur, tidak boleh mubazir. Ada yang dikemas tapi harus konsekuen. Misalnya Pak Haji Mutaro ada di hal tertentu itu si telurnya diwadahan pada plastik, nanti diinjak misalnya. Nah, gitu kan. Kalau kita menghukumi tabzirnya itu adalah telurnya, maka terus dikereskan supaya diambil beli. Tapi kalau konsekuen itu lebih digoreng. Tapi kalau hanya dikereskan terus digoreng dipicen, tetap saja mubazir. Nah, jadi kalau menghukumi itu mubazir lebih baik dari tidak melakukan itu. Tapi kalau melakukan tadi budaya itu kan moral. Jadi ada 3 kajiannya. Nanti ini ya Pak Lukman, jadi saya nggak boleh masuk kajian Pak Lukman ya. Jadi kan ada akhlak, ada moral, ada etika, gitu loh. Nah kalau kita orang Islam itu ya makanya akhlak, gitu ya. Kalau moral, mons itu bahasa Yunani. Nah etika, etos,
etos itu juga sama bahasa asing ya, bahasa Latin mos moral, etika, etos. Nah kita punya umat Islam itu akhlak ini sampai kapanpun ukurannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi mau apapun nanti, mau budaya, mau apapun, Al-Quran Sunnah saja kita kembali, karena kita akan menetapkan sesuatu itu berakhlak atau tidak berakhlak, baik atau buruk begitu. Nah, tadi nyawer tes saya, kalau tes saya baik buruknya nyawer dan sebagainya, hijab no, nah, kita kajinya dari akhlak. Nah akhlak itu kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau itu budaya itu moral itu sumbernya dari mana? Kepada adat kebiasaan. Nah, kebiasaan orang itu dari sesuatu yang biasa dilakukan. Nanti baik buruknya harus dilihat dari Al-Quran tadi. Kalau sejalan, berarti moral sejalan dengan Al-Quran. Misalnya moral nyawer dan sebagainya. Nah itu karena adat kebiasaan itu boleh dilakukan. Nah apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tapi kalau tadi kita mengkaji itu bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, karena berbenturan dengan tafsir, dengan mubazir, dan tidak ada unsur tauhid yang rusak di sana, nah kan begitu ya, yang tidak ada unsur tauhid yang rusak di sana, maka itu misalnya diputuskan, ayo kita lakukan gak apa-apa, tapi berarti harus dimodifnya kemana, sesuaikan dengan kategori apa. Gitu. Kalau etika, baik buruknya ditimbangnya oleh akal pikiran, bukan oleh kebiasaan. Begitu. Jadi etika itu baik buruk dihitungnya itu oleh akal pikiran. Ya dulu teknologi belum berkembang, dunia ini, bumi ini datar. Jadi kalau orang berlayar nanti kecebur, hilang. Begitu, karena bumi datar. Ternyata ilmu pengetahuan membuktikan bumi itu adalah bulat. Kalau orang berlayar dari satu titik, maka dia akan kembali kepada titik berikutnya. Maka ramai dulu di sebelum perang dunia II dan sebagainya kan, Napoleon Bonaparte, orang Islam Ibnu Battuta dan sebagainya melakukan pelayaran itu. Dan mereka kembali lagi ke titik awal dengan waktu yang lama ekspedisi mereka. Itu membuktikan berarti bahwa etika yang menyebut benar atau salah itu hanya didasarkan pada akal. Dan ini gandrung etika itu dipakainya oleh teman-teman yang mengkaji filsafat. Begitu. Ya, kadang-kala sholat juga kalau sudah dikaji orang filsafat mah iya. Ya kan itu dulu emang Allah teh aya, Allah teh di mana dan sebagainya. Itu udah akal pendekatannya. Gitu. Ya kalau kita ya sudah kembali kepada kategori Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemarin dibahas misalnya Pak Lukman tentang ihsan. Begitu. Nah, jadi apa yang didiskusikan ini ya salah satunya adalah semantik dari Pak Haji Muhtarom, pertanyaannya barusan. Ya kalau mau melakukan karena memasukkan itu sebagai uruf, sebagai budaya, maka tapi tidak boleh bertentangan dengan sesuatu yang mubazir. Terus juga dikaji dari unsur tauhid. Nah, kita kira-kira kalau rusak itu kan unsur tauhid. Kalau nyuguh, nah misalnya sama pakai fenomena barang tadi, tapi merusak tauhid. Nah itu menjadi kemusyrikan, itu tidak boleh, tidak ada diskusi dalam hal-hal semacam itu, tinggalkan. Nah tapi kalau misalnya itu hanya budaya, kalau satu kata saja, andai kata urus tadi, kebiasaan pernikahan itu dilaksanakan dengan cara tidak dimodifikasi, katakanlah melempar beras. Itu kan termasuk mubazir, kata Baji. Itu halal atau haram? Iya, kalau sudah mubazir mah haram Pak, jadi tidak boleh dilakukan. Jadi kalau orang yang tidak kreatif, nih kalau ibu bapak mau hajat tapi tidak kreatif, ngikut saja misalnya, ini lebih baik hindari, tidak usah melakukan itu. Tapi kalau mau kreatif, ingat kreatif itu identik dengan capek. Apa ya? Identik juga dengan biaya. Itu kreatif. Ya, jadi kalau orang kreatif itu pasti ada pemikiran, ada usaha, ada upaya, ada dana. Nah, tapi kalau kita tidak siap dengan itu, lebih baik tidak usah. Ya, karena tadi akan bertabrakan dengan sesuatu yang mubazir dan itu adalah keharaman. Begitu ya. Nah, makanya kata saya tadi kalau mau kreatif, ibu lempar uang. Kalau dilempar uang dalam saweran, insya Allah uang diserakuan. Lumayan terparkir keluar di gedung, menang sebenarnya bu, manfaat
gitu loh, tidak mubazir. Artinya boleh nggak nyawer dengan itu? Boleh. Dan nyawer mau budaya, gitu menurutnya. Yang tidak boleh adalah mubazirnya. Dengan uang tidak mubazir berarti boleh. Nah, cuma tadi ada upaya, ada usaha, plus juga nggak mungkin kalau nanti orang ngasih beras dengan koin itu hanya dikurungkan, pasti harus 1 kilo atau kado dan sebagainya. Nah, itu kan orang tua kita dulu dengan pemahaman beras dan sebagainya. Zaman sekarang itu sudah tidak lagi ke beras, mungkin konsumsi, mungkin roti, mungkin juga kain, mungkin macam-macam apa saja. Nyawer, namanya juga nyawer. Kalau nyawer itu adalah sesuatu di mana seseorang ingin menunjukkan kebaikannya, ya begitu. Karena itu juga nanti banyak kalau kajian akhlaknya mendalam dan sebagainya, ya harus ikhlas juga ngasihnya. Makanya kata saya nanti kajian haji harus ikhlas, tidak boleh bertabrakan dengan riya. Nah, kalau dengan kajian ria kan barang mah tidak dosa, tidak apa. Artinya kita berbagi dengan kado dan sebagainya suatu hal yang boleh-boleh saja dilakukan. Tapi kalau sudah tidak ikhlas, ya tidak ada nilai ibadah di sana. Nah, oleh karena itu harus kreatif. Ya, dikaji lagi. Nah, boleh tidak bolehnya, yang tidak boleh kita tinggalkan. Kalau yang boleh dan tidak bertabrakan dengan tadi al-muslimu ala syurutihi, tetap kembalikan itu. Artinya seorang muslim itu dia akan terikat dengan syarat-syarat kemusliman. Ya, tidak boleh seorang muslim itu mubazir. Ya, tidak boleh melakukan sesuatu yang mubazir dan sebagainya. Begitu ya, Ibu dan Bapak. Mama, masih ayah? Atau itu tanya yang tadi itu yang soal udah dipegang harus dibeli, itu gimana misalkan membeli pakaian disuruh nyoba terus dipakainya sempit gitu, terus ganti yang lain gimana itu? Iya, itu mah tidak apa-apa kalau tidak ada persyaratan, tidak harus jadi. Nah, paling dalam kajian jual beli itu ada yang disebut dengan khiyar. Khiyar itu masa memilih. Nah, jadi Bapak memakai baju dipiting dulu ya. Piting ya ibu namanya piting. Nah, untuk mempiting baju begitu, terus kesempitan ya Bapak kembalikan lagi. Biasanya mereka ngasih waktu 1 atau 2 hari Pak ya. Nah, kalau ada apa-apa kembalikan lagi ke sini. Online juga sama Pak, boleh kembali. Orang-orang yang jual di online juga boleh menukarkan, boleh kembali. Tapi ada batasan waktu. Batasan waktu itulah yang disebut dengan khiyar, masa memilih. Nah, jadi tidak mengklaim sudah dibeli, tidak boleh dikembalikan lagi. Nah, itu sudah dibeli. Nah, tapi kalau tidak cocok, biasanya nanti Bapak minta. Nanti kalau nggak cocok, saya boleh kembali nggak? Boleh. Yang tidak boleh itu kembali uang. Yang boleh adalah ganti uang. Nah, gitu ya. Jadi ada koridor. Atas cekap. Ya, atas cekap. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.